Garut menggelar aksi di gedung DPRD Garut, Jawa Barat. Para santri menuntut polisi untuk tegakkan supremasi hukum tanpa adanya intervensi dan membubarkan LSM yang dapat memecah belah kerukunan umat. Karena aspirasi kita sudah diterima dan katanya ajukan terhadap orang tua kita. Ratusan santri ini langsung mendatangi kantor DPRD Garut, Jawa Barat sebagai buntut kericuhan antar dua ormas di Bandung beberapa waktu lalu. Para santri yang tergabung dalam Forum Aliansi Santri Garut ini mendesak pemerintah untuk segera membubarkan ormas maupun LSM yang melanggar hukum dan dapat memecah belah umat Islam. Sambutan yang lebih karena kita aturkan dan ucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian hadir ikut serta dalam punya izin di Kabupaten Garut itu haruslah kita hoax ataupun informasi yang memang benar, maka tetap yang paling utama tegak. Masa prihatin dengan keberadaan ormas maupun LSM yang kerap kali meresahkan masyarakat dan melanggar hukum. Para santri menyayangkan ormas keagamaan yang mengatasnamakan Islam, tapi justru melakukan tindak kekerasan. Dewan juga sebagai kita beretikakan dan berideologikan Pancasila, mohon untuk bisa mencabut. Kalau dia kita karena aspirasi kita sudah diterima dan katanya ajukan terhadap orang tua kita di rumah. Ada indikasi ataupun Yang pertama saya tuntutan pastinya itu memberikan dukungan dan support terhadap Kapolda Jawa Barat yang notabene pada hari ini sedang ada dalam musibah tentunya. Bahwa saya memberikan dukungan bahwa tegakkanlah supremasi hukum tanpa ada intervensi atau kesan ketakutan dari penekan-penekan yang lain yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa saya menekankan juga bahwa tertibkanlah LSM dan ormas-ormas yang tidak jelas, yang tidak mempunyai ADART. Jangan sampai begini, ada kasus bahwa ketika pakai seragam bahwa itu adalah ormas kami, ketika pakai punya kartu anggota itu adalah ormas kami, sementara ADART itu tidak jelas seperti itu. Polda Jawa Barat telah aksinya dibubarkan. Mereka menilai aksi-aksi ormas yang anarkistis dan intoleran telah meresahkan masyarakat. salam nasional kita. Marilah kita bagikan. Ratusan anggota organisasi masyarakat se-Jawa Barat ini berkumpul di depan gedung Sate Kota Bandung. Mereka menuntut pemerintah membubarkan ormas-ormas yang kerap kali berbuat anarkistis. Aksi ini dihadiri tokoh-tokoh Sunda, ulama, tokoh masyarakat, dan santri Jawa Barat. Pancasila, Pancasila, warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menilai bentrokan antar ormas yang terjadi Kamis pekan lalu di depan Mapolda Jawa Barat telah meresahkan masyarakat Jawa Barat. Karena itu cukup beralasan jika pemerintah membubarkan ormas-ormas yang kerap kali berbuat anarkis. Dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Salafi. Masa sejumlah ormas di Jawa Barat kemarin berunjuk rasa di depan gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, menuntut pembubaran Front Pembela Islam. Unjuk rasa ini adalah balasan dari unjuk rasa massa Front Pembela Islam di depan Mabes Polri Jakarta yang menuntut Kapolda Jabar dicopot. Ratusan anggota organisasi masyarakat di Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung Sate Kota Bandung. Dalam aksi bertajuk Salah Akbar 191 itu mendesak pemerintah membubarkan Front Pembela Islam serta deklarasi dukungan terhadap Kapolda Jabar Aksi yang dilakukan gerakan masyarakat bawah Indonesia ini menilai bentrokan di depan Mapolda Jawa Barat cukup menjadi alasan untuk membubarkan FPI. Mereka juga menilai FPI telah berbuat anarkis dan meresahkan masyarakat. Aksi Sawala Apel Akbar 191 adalah aksi balasan dari aksi bela ulama 161, di mana masa yang dimotori Front Pembela Islam berunjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta menuntut Kapolda Jawa Barat dicopot karena diduga membiarkan penyerangan GMBI terhadap FPI. Terima kasih. Kami akan sedikit menyanyikan lirik lagu.
Di tempat yang terpisah, sejumlah ormas lain mendeklarasikan Jawa Barat kondusif. Ya, mereka meminta agar para elit politik nasional menahan diri jangan sampai isu yang berpotensi memecah belah bangsa bergeser ke Jawa Barat. Sementara itu sejumlah organisasi kepemudaan di Jawa Barat antara lain Pemuda Pancasila, Pemuda Muhammadiyah, KNPI, Briges, dan Ormas XTC mendeklarasikan Jawa Barat kondusif. Dalam deklarasi ini mereka meminta elit politik nasional tidak memindahkan ketegangan nasional ke Jawa Barat. Menurut mereka, ketidakstabilan di Jawa Barat akan berpengaruh pada stabilitas nasional. Para pimpinan organisasi kepemudaan juga meminta Kapolri mengevaluasi seluruh Kapolda di Indonesia, khususnya Jawa Barat dalam menangani aksi unjuk rasa ormas-ormas anarkis. Deklarasi ini merupakan reaksi mereka atas kericuan yang terjadi antara dua kelompok ormas di Bandung, Kamis pekan lalu. Organisasi kemasyarakatan sepanjang siang hari ini dalam semangat awal pertemuan kita siang hari ini. Polda Jawa Barat telah menaikkan status kasus dugaan penghinaan Pancasila dan lambang negara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polda Jawa Barat juga akan melakukan gelar perkara dan memanggil kembali Rizik Syihab untuk diperiksa sebagai saksi pada pekan depan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan akan melakukan gelar perkara serta memanggil kembali Rizik Syihab untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Direktorat Kriminal Umum pada pekan depan. Untuk memperkuat bukti pada pemeriksaan sebelumnya, Polda Jabar juga akan memanggil sejumlah saksi tambahan seperti panitia dan polisi yang ada di lokasi saat ceramah Rizik Syihab berlangsung. Hingga kini sudah 13 saksi diperiksa, diantaranya ada saksi pidana, saksi lapor, cyber, dan saksi ahli bahasa. Polda Jawa Barat telah menaikkan status kasus dugaan penghinaan Pancasila dan lambang negara ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Statusnya sekarang masih sebagai saksi. Masih saksi ya? Ada berapa saksi bang? Totalnya sekarang yang diperiksa saksi? Total saksi sekarang diperiksa ada 13 saksi yang diperiksa. Ya. Mudah-mudahan minggu depan kita lakukan gelar perkara. Minggu depan bisa dan apa lagi yang harus kita lakukan. Tapi kemungkinan akan ada pemanggilan kepada Rizik Syihab sebagai saksi. Ini kapan kali berarti bang? Cepatnya. Status ini tahapannya sekarang masih penyelidikan atau penyidikan. Jadi kita sudah masuk ke penyidikan, SPDP sudah kita kirimkan ke Kejaksaan Tinggi 2 hari yang lalu, ya, dengan status masih terlapor. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyayangkan terjadinya bentrokan antara massa FPI dengan GMBI di Jawa Barat pekan lalu. Kapolri meminta siapa saja yang dipanggil penyidik untuk diperiksa tidak membawa massa dalam jumlah yang besar karena rentan menimbulkan gesekan dan anarkisme. Harap kalau ada pemanggilan-pemanggilan, tolonglah tidak perlu adanya mobilisasi massa. Karena kalau terjadi mobilisasi massa, akan terbentuk psikologi massa. Psikologi massa ini berbeda dengan psikologi individu. Kalau psikologi individu bersifat rasional mereka, logis. Tapi kalau psikologi massa, ini kadang-kadang irasional. Ya, kita susah mengendalikan massa. Mengumpulkan 1.000 orang dengan 100.000 orang itu tidak gampang mengendalikannya. Resiko pengendaliannya akan sulit. Ya. Oleh karena itu, ketika terjadi pemanggilan misalnya, datanglah. Datang cukup dengan membawa lawyer saja. Kalau kita benar,
tunjukkan kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu. Nanti kan pemanggilan di polisi bukan apa nama itu proses yang terakhir. Kalau terjadi pengerahan massa, akan menimbul pengerahan massa yang lain. Karena isu-isu biasalah. Kalau ada isu naik, ada yang pro dan kontra. Itu sangat biasa. Ya. Ini ada yang, apalagi isunya mengenai masalah, katakanlah Pancasila yang menjadi sensitif karena menjadi ideologi negara. Itu pasti ada yang pro dan kontra. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari itu, jangan dipancing dengan pengerahan massa. Pemirsa, sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengajak masyarakat kembali kepada dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia yang saling menghormati dan bertoleransi satu sama lain. Misi penyelamat Pancasila dan NKRI. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama ataupun sekuler. Namun begitu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamais, yang mendasarkan segala sesuatunya atas keyakinan berketuhanan. Upaya menyudutkan orang, perorangan, ataupun kelompok agama karena hanya akan menimbulkan perpecahan yang tentu sangat kita hindarkan. Sebagai imam besar yang harus dibayar. NKRI. Saya serahkan toleransi anti. Bahwa Indonesia bukan negara teokratis, bukan negara agama, bukan negara sekuler, tetapi Indonesia adalah negara yang masyarakatnya agamais. Jadi agama yang ada di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasti akan bersama-sama, sehingga kita tidak boleh menyudutkan orang. Jelang sidang ke-6 kemarin, tim kuasa hukum Ahok kembali melaporkan Novel Bamudmin ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan fitnah saat Novel bersaksi dalam sidang dugaan penistaan agama pekan lalu. Menurut kuasa hukum Ahok, Novel menuduh kliennya telah membunuh 2 orang temannya di tahanan. Pernyataan Habib Novel ia lontarkan saat persidangan kasus penodaan agama pekan lalu. Kuasa hukum Ahok menilai pernyataan Habib Novel merupakan fitnah dan mencemarkan nama baik. Kuasa hukum Ahok juga menganggap Novel merekayasa kasus yang dialaminya beberapa tahun silam hingga Novel dan anaknya buahnya masuk penjara. Kita lakukan legal audit, baru kita sampaikan kepada klien mengatakan kayaknya ini. Siap, tahan dulu bang. Tahan bang. Tim kuasa hukum Ahok memperkuat laporan dengan memberikan sejumlah alat bukti seperti rekaman persidangan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Telah melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan 16-nya pemberatan gara-gara beliau adalah Pak Ahok sebagai pejabat negara dan 242 memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Karena pada fakta persidangan, Habib Novel mengatakan Ahok telah merekayasa kasusnya dia sehingga Habib Novel masuk penjara. Dan juga Habib Novel mengatakan bahwa Ahok telah membunuh 2 anak buah Habib Novel di dalam penjara. Kira-kira itu materi laporan yang sedang kami lakukan malam ini sebagai tim kuasa hukum dari Ahok. Barang buktinya apa? Barang buktinya yang jelas ada beberapa hasil rekaman sidang. Ya, hasil rekaman sidang kita sudah kasih ke penyidik. Yang kedua transkrip dari rekaman. Yang ketiga berita tentang klien kami Pak Ahok.